Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode ke-7. Gimana nih persiapan teman-teman? Udah pada simpen dan baca FR yang udah aku kirimin lewat email belum? Atau jangan-jangan ada dari kalian yang belum kebagian FR dan juga materi yang aku share di episode sebelumnya? Ayo, kalau ada yang belum dapet, bisa coba komen di bawah. Nanti aku bakalan sharing ke kalian tautan atau link di mana kalian bisa akses materi dan juga FR dari episode sebelum-sebelumnya aku share. Nah, seperti janji aku kemarin-kemarin, aku tidak hanya akan share mengenai ringkasan FR yang udah aku kumpulin dan juga soal-soal, tetapi juga aku akan menggiring kalian supaya kalian tetap bisa menerapkan strategi belajar yang tepat sehingga waktu kalian yang sisa cuma lagi sekitar 1 bulan ini bisa efektif dan juga efisien nih teman-teman. Nah, makanya di video kali ini izinkan aku untuk berbagi sedikit berdasarkan pengalaman aku bagaimana aku belajar, mempersiapkan diri, membuat jadwal dan juga usaha-usaha yang aku amalkan untuk menjadi seorang ASN. Nah, mudah-mudahan aku berharap strategi belajar yang udah aku terapkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa kalian adopsi dan modifikasi kembali sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, pertama, aku menyarankan kalian untuk melihat peluang formasi dan instansi yang kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian udah mulai daftar di akun ESCASN tahun ini, itu pastinya ada formasi khusus dan juga formasi umum. Nah, buat teman-teman yang memang sudah pernah bekerja di rumah sakit maupun dinas kesehatan, puskesmas, maupun instansi yang memang dibutuhkan seorang adminkes itu, aku saranin untuk daftar yang jalur khusus karena pastinya saingannya itu lebih sedikit ya, jadi saingannya ya di sekitar pemerintahan saja seperti itu. Tapi tentu untuk teman-teman dari swasta maupun lembaga lainnya di luar pemerintahan itu masih ada kesempatan, jangan khawatir ya teman-teman, kalian bisa lamar di jalur umum. Dan kabar bahagianya di tahun ini tidak seperti P3K di tahun sebelumnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah sempat baca bahwa di tahun ini tidak lagi diberlakukan afirmasi umur di atas 35 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang masih memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun tapi umurnya masih lebih muda daripada 35 tahun, itu tetap memiliki kesempatan yang sama, begitu teman-teman. Jadi dulu berdasarkan pengalaman aku, hal pertama yang aku lihat itu adalah formasi dan instansinya teman-teman. Jadi ini paling penting untuk diteliti dan dilihat sehingga kalian benar-benar benar-benar cocok begitu ya dengan instansinya, cocok juga dengan kisaran gajinya, dengan job desk-nya ya. Makanya di sini aku sedikit-sedikit menjelaskan apa saja sih tugas dari seorang administrator kesehatan di sebuah instansi. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe channel aku supaya aku lebih semangat untuk membagikan FR, soal-soal, materi, dan juga tips dan trik sederhana berdasarkan pengalaman aku teman-teman. Nah, hal terpenting lainnya nih buat yang mungkin baru pertama kali mau daftar atau yang selalu berprinsip bahwa yang penting dapat dulu deh gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan matang-matang nih teman-teman, karena pastikan juga lokasinya semakin strategis maka akan semakin tinggi saingannya. Sehingga menurut aku pribadi itu kalian penting untuk melihat peminat dari instansi yang dituju. Misalnya kalau kalian mencari formasi di sekitaran Jawa misalnya ya, itu pastinya saingannya akan lebih banyak daripada di provinsi lainnya, seperti itu teman-teman ya. Di samping karena jumlah penduduknya, aksesnya, tempat yang lebih strategis,
itu juga menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Namun kalau misalnya kita sebagai ASN ya kita harus siap untuk ditempatkan di mana saja teman-teman. Karena kalau misalnya saat ini kalian ingin mendaftar di kementerian begitu ya, misalnya di Kementerian Kesehatan atau di kementerian lainnya, itu kalian harus siap-siap untuk berkantor di IKN teman-teman. Wah, siapa nih yang tertarik untuk berkantor di IKN di Kalimantan, ibu kota kita yang baru? Nah, kalau misalnya kalian sudah berkeluarga begitu ya, harus didiskusikan matang-matang ya dengan keluarga kalian, dengan keluarga kecil, suami maupun istri, sehingga bisa lebih legowo gitu ya, lebih lancar prosesnya untuk mendaftar. Oke, next. Menurut aku kalian harus mengenali diri sendiri nih teman-teman. Nah, karena ada yang tipe belajarnya malam hari, ada yang pagi hari, ada juga yang siang hari, tergantung ya. Ada juga yang lebih suka mendengarkan, mungkin ya, mendengarkan kelas tantu contohnya. Atau ada yang mungkin lebih nyaman untuk membaca, menulis, maupun membuat ringkasan. Atau mungkin lebih senang untuk berbicara dengan dirinya sendiri, seperti berbicara di depan kaca begitu ya. Jadi kalian harus benar-benar mengenali diri kalian. Kalian mau seperti apa tipe dan strategi belajarnya. Nah, hal lain, kalian juga harus menentukan apakah kalian memilih kabupaten, provinsi, atau pusat. Jadi kamu yang lebih mengetahui kemampuan diri sendiri ya. Konsekuensi dari pilihan instansi yang dituju dapat menjadi pedoman bagi kalian untuk melihat kemungkinan banyaknya saingan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian melihat sebaran saingan di kementerian itu sedikit daripada kabupaten misalnya, belum tentu peluang di kementerian itu lebih tinggi teman-teman, karena bisa jadi saingan atau sebaran saingannya itu mereka benar-benar orangnya ngeri-ngeri gitu ya, ngeri banget orang yang daftar kementerian, mereka udah benar-benar siap atau kemampuannya di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya di kabupaten ya, sebaran saingannya mungkin lebih banyak, cuman kemampuannya mungkin di bawah dari teman-teman yang dia confident atau percaya diri untuk daftar di kementerian. Jadi kalian harus pertimbangkan dengan matang-matang untuk benar-benar membidik suatu formasi tertentu. Nah, jadi ya kata orang memilih kementerian di samping harus siap ditempatkan di mana saja ya, di mana saja, saingannya kadang akan lebih sedikit, namun tergantung instansinya. Balik lagi ya, kalau kementerian luar negeri mah saingannya katanya loh ya, bejubel dan ngeri-ngeri teman-teman, karena ada syarat TOEFL-nya dan lain sebagainya. Jadi mengenali kemampuan diri akan sangat penting untuk dapat memilih instansi dengan lebih tepat, dengan kemungkinan saingan yang setidaknya ya tidak terlalu mengerikan teman-teman, sehingga kamu bisa memenangkan pertandingan ini. Karena kalau dulu saat aku ikut tes itu tidak bisa kita melihat atau mengecek berapa sih yang sudah daftar di instansi yang kita pilih. Jadi ya kita benar-benar harus bersaing dengan diri kita sendiri, apakah kita sanggup untuk konsisten dan persisten dalam belajar, dalam menyiapkan diri, seperti itu kira-kira ya. Jadi ya kalian memilih formasi itu benar-benar harus sesuai dengan kemampuan kalian juga gitu ya. Ya, kalau misalnya kalian ingin sekali untuk membidik instansi tertentu yang kalian idamkan, ya kalian juga harus mempertimbangkan apakah kemampuan kalian ini akan bisa mengantarkan kalian untuk menjadi ASN di tahun ini, atau kalian harus menanti lagi lebih lama. Nah ini nih yang harus kalian pertimbangkan ya. Yang ketiga, membuat jadwal belajar. Ini aku wanti-wanti nih teman-teman. Dari sejak aku sharing video di YouTube, aku selalu mengingatkan buat teman-teman untuk mengatur strategi belajar. Salah satunya yaitu membuat jadwal belajar, teman-teman. Nah, dari FR ya, dari FR yang udah aku bagikan, itu kalian kira-kira pastinya sudah ada gambaran ya, teman-teman, dari video-video di episode sebelumnya juga yang aku share. Kalian bisa plotting dulu kira-kira apa saja materi yang harus aku kuasai, yang harus aku pelajari untuk mencari formasi administrator kesehatan ini. Nah, nanti kalian bikin jadwal belajar
belajarnya. Nah, selanjutnya ya membuat jadwal belajar ini harus sedetail mungkin teman-teman, terutama untuk kamu yang sudah bekerja ya, yang sedang bekerja saat ini masih full time. Kayak aku dulu ya, aku bekerjanya tuh dari kira-kira pukul 9 sampai pukul 6, sehingga aku yang membuat jadwal ketatnya itu untuk belajar setelah bekerja teman-teman. Sama kayak sekarang aku merekam video ini, membuat bahannya ini ya setelah aku jam kerja teman-teman. Jadi aku konsisten untuk berbagi ke kalian, dan harapan aku sih mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian sepulang kerja misalnya ya, sempetin untuk ngerjain beberapa hal dulu ya, misalnya berberes dulu, kemudian atau kalian pengen istirahat dulu silahkan. Nanti pukul 8 atau pukul 9 malam nanti kalian mulai belajar teman-teman. Jadi dulu aku menggunakan yang namanya Pomodoro Technique. Nah, ini cukup terkenal ya buat teman-teman, cukup familiar. Itu aku belajar kira-kira sekitar 55 menit, fokus teman-teman ya, segala distraksi itu dihilangkan, kemudian 5 menit istirahat, terus sampai dengan pukul 12 atau 1 malam teman-teman. Kemudian aku lanjut tidur, tidak lagi aku perhatian sama sosial media waktu itu, tidak lagi aku membuat distraksi yang dapat mengganggu proses belajar aku. Jadi sekitar pukul 3 pagi aku bangun sebentar untuk meditasi, untuk meyakinkan diri aku bahwa aku pasti bisa melalui semuanya, dan lanjut belajar lagi teman-teman. Nah, belajarnya ringan-ringan aja, pukul 5 sampai pukul 6 pagi, karena aku berangkat kerja waktu itu ya, di kereta nyempetin juga buat tidur teman-teman. Nah, selama perjalanan juga aku sambil dengerin rekaman materi yang aku buat sendiri teman-teman, atau aku dengerin di YouTube juga ada beberapa materi yang aku simpan, yang aku dengarkan di perjalanan. Jadi aku juga menyempatkan diri teman-teman untuk mendengarkan rekaman maupun ringkasan-ringkasan materi yang aku buat sendiri di sela-sela free time aku teman-teman selama perjalanan. Nah, pokoknya benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin teman-teman. Apalagi kan kita hanya memiliki waktu yang singkat ya untuk mempersiapkan diri. Jadi ya contoh-contoh soal itu aku bikin sendiri teman-teman. Aku pakai Google Form, kemudian di jam istirahat aku sambil makan ya aku sambil kerjain soalnya, sambil mengingat-ingat materi yang aku pelajari begitu. Jadi memang aku tuh full belajar teman-teman. Tapi memang setelah 2 minggu menjelang tes aku lebih santai. Jadi aku seperti fenomena apa ya, kayak gunung gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar ngefull ya, naik ya, intensitasnya tinggi sampai di puncak, dan aku merasa udah cukup dan sudah terukur apa yang aku pelajari. Kemudian aku mulai sedikit mereda seperti itu. Jadi banyak istirahatnya, nggak banyak stres, supaya nggak tegang saat tes seperti itu. Jadi memang waktu itu ya aku fokusin untuk ngumpulin FR dulu teman-teman. Nah sekarang tuh sebenarnya teman-teman udah lebih gampang sebenarnya ya, karena aku udah kumpulin FR-nya buat kalian, dan aku berharap kalian bisa lebih fokus belajarnya, sehingga ya menyingkat waktu dan kalian bisa lebih fokus, terutama untuk teman-teman kita yang baru pertama kali akan daftar di formasi administrator kesehatan, jadi memiliki gambaran yang setidaknya komprehensif untuk fokus belajar dan tidak buang-buang waktu begitu ya teman-teman untuk belajarnya begitu. Oke, next, latihan soal dan materi teman-teman. Makanya aku selalu share ke kalian ya, tidak hanya tentang soal-soal aja, TO aja, tetapi bagaimana kerangka berpikir atau framework dari si pembuat soalnya. Ada yang aku perhatikan ya, dari tahun ke tahun itu jalan pikiran dari pembuat soal itu tidak hanya hafalan teman-teman, tapi juga pemahaman kita benar-benar terhadap pekerjaan seorang administrator kesehatan. Makanya untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja di instansi pemerintahan mungkin akan lebih familiar ya teman-teman dengan pekerjaan administratif ini. Namun untuk teman-teman dari profesi di luar administrator kesehatan ya, itu pastinya masih awam dengan apa aja pekerjaan kita, apa aja yang kita lakukan dan segala macamnya, sehingga ya menurut aku pribadi alangkah baiknya kita memahami benar-benar suatu materi itu dulu, baru kemudian kita berusaha untuk latihan soal seperti itu. Karena ketika kita latihan soal terus tapi kita tidak benar-benar memahami secara runut ini sebenarnya materinya tentang apa, ini tentang apa, itu agak cukup sulit
ditangkap begitu teman-teman. Sehingga alangkah baiknya kita kelompokkan dulu ini materi termasuk lingkup yang mana, sehingga nanti ketika kita menemui soal kasus ya, studi kasus maupun pemahaman, itu lebih mudah kita pahami. Oh, ini tentang kerangka acuan nih, oh ini tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan nih, oh ini tentang SOP, oh ini tentang apa gitu. Jadi kita bisa flashback dengan materi-materi yang sudah kita pahami gitu teman-teman. Jadi ya dulu aku harus ngumpulin materi dulu teman-teman, satu-satu. Aku ngumpulin materi di internet, aku ngumpulin materi di berbagai sumber lah pokoknya teman-teman waktu itu. Jadi ya setelah aku ngumpul materi, aku baru bisa mulai belajar begitu. Nah sekarang teman-teman sudah lebih terbuka akses informasinya. Kalian bisa belajar dari TikTok, bisa belajar dari YouTube, dari buku, dan buku-buku yang terjual di pasaran juga sudah merangkum beberapa materi yang cukup bagus teman-teman, sesuai dengan FR-FR yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita yang sudah menjadi alumni di tahun-tahun sebelumnya ya, termasuk aku membagikan FR ini untuk sama-sama kita menjadi ASN begitu ya. Harapannya ya perjuangan teman-teman ini bisa benar-benar tercapai lah gitu, sesuai dengan tujuan kita bersama kan begitu teman-teman ya. Sebagai sesama pejuang kita harus saling berbagi ya, saling menyemangati dan saling memotivasi begitu ya. Sorry ini aku ada typo kayaknya ya, 2 tahun terakhir maksudnya. Nah, jadi kalau bisa sharing ya aku memang print semua materi yang hampir menghabiskan 5 rim kertas waktu itu ya, sedikit cerita, tapi memang aku serius dengan apa yang aku ingin tuju, sehingga kalau misalnya ada yang bertanya, kok bisa sih kamu lolos tes CPNS hanya dalam 1 kali tes saja dan benar-benar mendapatkan skor tertinggi di formasimu ya, karena aku serius teman-teman. Jadi aku tuh serius dengan apa yang aku kerjakan dan ingin capai, sehingga ya aku benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan aku untuk bisa mencapai tujuan aku begitu. Dan aku berharap teman-teman juga begitu. Aku berharap teman-teman serius, fokus, komitmen dengan apa yang akan kalian tuju seperti itu. Nah, ya ini aku sharing sedikit ya, bahkan di galeri HP aku waktu itu ya isinya screenshotan materi teman-teman ya. Screenshotan soal-soal, screenshotan hasil ringkasan dan tulis tangan aku. Jadi ya begitulah perjuangan dulu. Oke, next. Restu kedua orang tua ya Tuhan. Memang ya, restu dari ayah ataupun bunda itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan lupa setiap hari teman-teman meminta restu kepada mereka, terutama ibu kita ya, atau bapak itu minta bantu untuk didoakan supaya dilancarkan urusan kita, apalagi saat akan berangkat tes teman-teman. Jika kalian punya tradisi ya bisa mencuci kaki orang tua, mungkin bisa dilakukan sambil ngobrol bareng. Itu rasanya pasti hatinya lebih tenang ya teman-teman, lebih damai, berasa ada yang percaya gitu sama apa yang kita perjuangkan. Karena memang harus kita akui teman-teman, ketika kita ada di fase yang berjuang, itu kita kadang akan merasa kesepian teman-teman ya, ada rasa sepi. Makanya aku berusaha hadir untuk kalian untuk menghilangkan rasa sepi itu ya, biar tidak ada lagi. Jadi kita sama-sama untuk support kalian para pejuang agar selalu memiliki teman untuk berbagi ya teman-teman. Jadi di Teman Tantu kita berusaha untuk menghadirkan materi, latihan soal, dan juga sharing pengalaman untuk bisa menjadi gambaran bagi kalian dalam berproses ya, sebelum nantinya kalian mengikuti tes yang sesungguhnya teman-teman. Nah, next, berdoa dan ibadah yang berkualitas teman-teman. Jadi kalau kata orang berusaha itu rasanya masih kurang begitu ya, kita perlu untuk membarenginya dengan berdoa seperti itu. Jadi aku dulu suka berdoa di dini hari di antara pukul 1 atau 2 malam, jam 3 malam gitu, lebih sering ya bermeditasi. Aku merasa tekanan tinggi antara pekerjaan dan belajar itu cukup tinggi ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk benar-benar kembali ke dalam lagi
diluruskan niatnya, dimantapkan lagi niatnya dan juga semangatnya, sehingga kita tidak merasa ada beban untuk kita menjalani semuanya, begitu kira-kira ya teman-teman. Jadi ya untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik kita supaya tetap kuat untuk berproses gitu teman-teman. Tidak mudah, tapi banyak orang yang bisa melaluinya, dan aku percaya kalian juga termasuk dari orang tersebut yang akan bisa melalui proses ini dengan maksimal untuk mencapai tujuan kalian. Oke, jangan lupa juga nih teman-teman ya, segala usaha sudah dilakukan, tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba jatuh sakit ya, itu pastinya buyar semua. Jadi jangan lupa untuk istirahat, olahraga yang berkualitas, jangan banyak begadang ya teman-teman. Aku tahu kadang ya pastinya kalian pulang kerja itu udah rasanya letih, lelah, capek, maunya langsung istirahat. Tapi tetap ingat teman-teman, tujuan kalian itu masih panjang, ada hal yang harus kalian capai, sehingga kalian harus apa? Harus tetap semangat ya. Caranya gimana? Caranya dengan istirahat yang benar-benar berkualitas dan olahraganya juga cukup 30 menit saja teman-teman olahraga setiap harinya ya. Apa aja itu, jangan lupa untuk istirahat. Itu gak ada yang namanya main HP nih teman-teman. Jadi nonton aja ya. Nonton sebelum tidur itu dilarang sebenarnya teman-teman, kecuali emang ada kaitannya dengan tes ASN ini ya. Kalau kalian nonton YouTube tentang latihan soal tuh boleh teman-teman. Tapi kalau nonton hal-hal lain itu oke, kita kesampingkan dulu lah ya, sebulan ini aja, setelah tes boleh deh, bebas deh pokoknya ya. Jadi ya harus komitmen seperti itu teman-teman. Jadi dan terus menjaga energi dengan menyemangati satu sama lain di grup belajar teman-teman. Memang belajar tidaklah menyenangkan. Siapa yang bilang belajar menyenangkan? Ada rasa tidak nyaman teman-teman, tapi percayalah, jika usahanya maksimal maka hasilnya pun akan maksimal. Jadi jangan melihat kanan kiri, tetap fokus sama diri sendiri dan tujuanmu teman-teman. Jadi sama aja ya, ini bedanya karena kita secara daring aja ya, secara daring atau berkelompok, kita belajar kelompok teman-teman, berkelompok. Jadi kita belajar kelompok, gimana kalau orang belajar kelompok? Pasti kan kita saling sharing ilmu kan teman-teman. Ada yang suka bagi ilmunya, ada yang suka bikin suasana lebih fun, ada yang suka menghidupkan suasana, ada yang suka serius, ada yang suka rajin. Jadi banyak karakter yang bisa ada di dalam suatu grup, sehingga bisa menjaga motivasi kita untuk tetap belajar teman-teman. Jadi bukan kita, balik lagi ya, aku ingatkan kembali, kita tidak memberikan contekan kepada teman-teman kita, tapi kita saling menyemangati dan saling sharing ilmu teman-teman. Nah itu gunanya grup ini, sehingga ya kita sama-sama merasa bahwa oh aku tidak sendirian nih berjuang, aku juga punya teman seperjuangan dalam proses ini. Sehingga ya aku berharap teman-teman juga makin semangat belajarnya begitu. Nah, next, bijak bersosial media. Nah, kalau boleh sharing ya teman-teman, aku menghilang sebenarnya selama kurang lebih 1 tahun, waktu itu di tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Aku delete semua sosial media kecuali WhatsApp dan Telegram. Itu pun fokus komunikasi mengenai pekerjaan dan juga bisnis. Selain itu aku abaikan. Aduh, maaf ya teman-temanku yang sudah reach out, terima kasih kalian sudah menanyai kabar aku waktu itu. Tapi memang aku fokus sekali dengan apa tujuanku. Bekerja dan juga belajar dengan fokus itu sudah menyita waktuku cukup banyak, sehingga aku tidak ada waktu untuk basa-basi teman-teman. Jadi aku belajar lewat YouTube, dan belajar lewat YouTube pun itu bukan dari HP teman-teman, tapi aku menggunakan laptop agar dapat meminimalisir distraksi teman-teman. Jadi kadang kalau misalnya pakai HP, distraksinya banyak teman-teman. Nah, jadi pastinya kita kadang scroll nggak jelas gitu kan, kayak TikTok itu bagus buat media belajar, tapi apakah kita banyak belajarnya atau kita banyak mencari penghiburan diri? Boleh teman-teman, boleh menghibur diri dengan nonton video YouTube, video TikTok atau Instagram, terserah. Tapi ya pastinya kalian harus membatasi diri berapa menit nih atau berapa jam kita bermain sosial media untuk mencari hiburan, dan berapa jam kita gunakan untuk belajar, itu harus benar-benar diatur. Ya ingat
aja, fokus, jangan sampai scroll terus habis deh waktunya sejam 2 jam. Lebih baik kita pakai buat nonton kelas tantu, kan lebih bermanfaat begitu ya teman-teman. Aduh. Boleh juga ditonton video-video teman-teman yang lain yang berseliweran di YouTube, itu banyak sekali. Aku menyarankan untuk kalian cek ya, untuk kalian berlatih juga. Aku juga dulu gitu, aku belajar di YouTube, aku banyak baca-baca juga materi-materi yang udah di-share. Jadi ya mudah-mudahan itu cukup membantu kalian dalam mempersiapkan diri. Jadi memang terkesan lumayan ekstrim ya, tapi itu nggak berlangsung lama loh teman-teman. Contohnya sekarang aja ini udah akhir September dan tes kalian itu mungkin akan dijadwalkan sekitar bulan November untuk P3K, dan di bulan akhir November sampai awal Desember untuk SKB CPNS. Jadi kalian hanya punya waktu sekitar lagi 1-2 bulan. Jadi ya waktu itu untuk kalian fokus belajar, mempersiapkan diri, rasanya tidak sia-sia, dan kalian nanti ya bisa lagi gunakan sosial media untuk hiburan, untuk bikin video dan kreativitas lainnya begitu ya. Oke, tadi udah ke-spill ya sedikit ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Akhirnya kelas tantu memfasilitasi untuk grup Telegram. Nah, konsepnya nih teman-teman ya. Izin untuk menjelaskan sedikit bahwa konsep dari grup Telegram dari inisiasi tantu ini dirancang dari, oleh, dan untuk para pejuang NIP tahun 2023 ini, khusus untuk kemampuan teknis administrator kesehatan teman-teman. Jadi sebagai wadah seluruh pejuang NIP Adminkes yang memiliki semangat tinggi, komitmen untuk menjaga konsistensi dan persistensi belajar, serta saling menularkan semangatnya kepada seluruh para pejuang NIP seluruh Indonesia ya teman-teman. Gimana? Kalian tertarik untuk ikut bergabung? Bisa menghubungi admin kami ya teman-teman. Bisa menghubungi admin kami lebih lanjut untuk informasi pendaftarannya. Bisa email juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau materi-materi yang udah aku share di episode sebelumnya maupun ringkasan FR yang sudah aku kumpulkan. Nah, apa aja yang ada di grup Telegram nanti akan kita bagi menjadi 4 teman-teman. Jadi ada ruang soal, ruang kuis dan tryout, ruang diskusi, dan juga ruang materi. Kenapa? Supaya lebih terfokus teman-teman. Jadi kalau di ruang soal akan ada soal-soal yang kalian susun. Namanya juga oleh dan untuk kalian. Jadi nanti selain admin yang aktif untuk membuatkan latihan soal, contoh-contoh soal, dan tryout, kalian juga akan diminta untuk mempersiapkan soal tersebut teman-teman. Jadi ya balik lagi ya, kalian dipaksa untuk belajar setiap hari. Nah, kalau ruang kuis dan TO nanti di Telegram itu ada fitur untuk membuat kuis. Nanti kuis-kuis bisa dibuat dan itu menyenangkan loh teman-teman, lebih menyenangkan karena ada fitur-fitur rankingnya juga di kuis tersebut. Bagi teman-teman yang udah familiar pasti setuju nih kalau misalnya belajar lewat Telegram itu sangat menyenangkan dan juga seru ya teman-teman. Dan juga ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini yang akan kita pakai untuk fokus berdiskusi untuk hal-hal atau materi yang dirasa perlu pendalaman maupun saling sharing teman-teman. Nanti juga akan aku fasilitasi dengan Zoom sehingga nanti setiap minggunya kita ada sharing-sharing kira-kira materi apa sih yang mau diperdalam lagi, dan juga memfasilitasi teman-teman untuk bertanya dan saling berbagi satu sama lain. Dan kita reunian ya, reunian secara online dengan anggota grup yang lainnya secara virtual. Nah, ada juga ruang materi. Di sini aku bakalan share soft copy dari materi-materi, entah itu undang-undang, entah itu peraturan, entah itu kumpulan materi yang memang berkaitan dengan FR di 3 tahun terakhir akan aku simpan di ruang materi. Jadi ada 4 yang akan kami kerjakan dan kita semua kerjakan nanti di grup ini teman-teman. Jadi itu agendanya. Ruang ini ya dibentuk supaya lebih terfokus dan kita dapat lebih presisi dalam mempersiapkan diri. Nah, gimana teman-teman? Udah tertarik belum ikut gabung di grup Telegram? Buat teman-teman yang merasa belum cukup ya, dari buku udah aku tuntasin Kak, dari TO yang aku beli juga udah aku tuntasin Kak, episode kelas tantu di YouTube juga aku udah clear up semua belajarnya, aku merasa kurang, aku pengen lebih mantap. Nah, bisa nih buat gabung di grup Telegram dan bakalan ada diskon menarik untuk teman-teman yang sudah memiliki buku tantu sebelumnya. Nah, gimana nih? Pada tertarik belum? Jangan lupa buat yang masih baru subscribe
channel aku supaya aku lebih semangat buat konten-konten seperti ini, dan juga nantinya pastinya aku bakalan sharing lebih banyak lagi soal-soal dan juga materi sesuai dengan FR terupdate 3 tahun terakhir, terutama 2 tahun terakhir yaitu tahun aku 2021 dan juga P3K di tahun 2002 tahun lalu, teman-teman. Nah, kalian bisa registrasi dengan menggunakan link ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa menghubungi admin Tantu, dan juga bisa menghubungi dan meminta panduan kira-kira apa sih yang harus aku lakukan ketika aku bergabung di grup Telegram ini. Karena ini tidak untuk semua orang teman-teman, ini untuk orang-orang yang punya komitmen yang tinggi, konsisten dan juga persisten dalam belajar, benar-benar mau belajar baru bisa masuk grup ini. Kalau enggak ya kalian nggak bisa hanya jadi penerima saja teman-teman, karena prinsipnya balik lagi dari, oleh, dan untuk kita semua ya. Oke, sekian teman-teman sharing aku kali ini. Aku tidak bermaksud untuk sombong atau pamer atau bagaimana, karena memang aku tidak memungkiri ketika kalian ingin lolos 1 kali tes ya, itu tidak mudah teman-teman. Ada banyak hal yang harus dikorbankan, termasuk waktu bermain, waktu bersosial media, dan juga waktu kalian lebih banyak untuk bekerja dan juga belajar. Tidak lama, proses ini dilalui hanya sebentar saja ya teman-teman, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dan berpegang teguh untuk bisa mencapai apa yang sudah kalian canangkan dan juga menjadi tujuan kalian. Oke, sekian dulu teman-teman sharing aku. Seperti permintaan kalian, grup Telegram akan aku rancang bersama dengan teman-temanku untuk bisa menghasilkan grup yang efektif dan efisien, bisa menjadi wadah bagi kalian untuk berdiskusi, menjadi wadah untuk berbagi, dan menjadi wadah untuk kalian berjejaring dengan sesama pejuang NIP admin ke seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk share video ini, like, dan juga subscribe channel aku. Sampai jumpa di periode kelas Tantu selanjutnya. Dah, bye-bye.